Yo, halo guys, salam kenal dengan gue Andrew. Di video kali ini gue mau unboxing salah satu helm. Kali ini gue beli open face dengan brand lokal. Gue beli second seperti biasa. Gue beli second dengan kondisinya hanya ada helm dan sarung. Kondisinya itu menurut gue masih oke banget. Karena sellernya juga kondisi masih mulus, masih oke. Jadinya gue sikat. Gue beli KYT NFJ untuk istri gue. Sebenarnya awal cerita gue itu pengen beli brand Arai seperti yang gue pakai, cuman karena uangnya belum kumpul jadinya beli PC dulu. Akhirnya dana sisa alokasinya ke beli helm buat istri gue dulu, tapi ini hanya untuk sementara karena gue tetap pengen nabung untuk beli Arai untuk istri gue, untuk yang open face nya. Oke, nggak panjang lebar, kita unboxing ya. Ini ya barangnya, baru nyampe tadi siang, sekitar jam siang lah. Waktu itu gue udah nyampe ke warung. Jadinya malam ini gua mau unboxing langsung. Oke, kita langsung unboxing aja. Kemarin gua ngeliat dia sellernya tuh ngeposting helmnya. Harganya menurut gua nih masih harga oke banget. Nggak cuman sih, akhirnya gua langsung bilang, bro, gua mau. Akhirnya gua order. Kenapa gua memutuskan untuk coba ini brand KYT NFJ? Karena itu penasaran, pengen tahu apa bedanya dengan KYT Kyoto yang gue pakai buat harian. Kenapa harganya bisa lebih mahal, lumayan jauh dibanding dengan Kyoto. Yang gue tahu ini kan NFJ dia udah ada double visornya, jadi mungkin itu salah satu yang bikin harganya lebih mahal ya. Dan yang gue tahu, apa kalau salah tolong dikoreksi, yang gue tahu juga bahannya kayaknya juga masih termoplastik sama kayak KYT Kyoto. Oke, ini dia helmnya, sarungnya, sarung KYT. Gue nggak tahu nih sarung aslinya bawaannya atau bukan. Oke, gue dapet ini dengan motif yang Dove. Wah, kalau lihat dari innernya masih mulus, masih oke. Oh ya, NFJ kan ada keluaran baru, dia visornya flat, tapi ini model yang lama. Wih, ini guys, KYT NFJ Open Face. Wih, masih mulus. Ini penampakannya. Ukurannya ini M, karena ukuran kepala istri gue agak kecil. Tapi ini kalau dilihat warnanya tuh nggak hitam ya, nggak hitam solid, malah kayak menjurus ke abu-abu. Bahannya Dove, warnanya Dove. Iya, ini sekilas kayak abu-abu warnanya. Kenapa alasannya gue pilih NFJ? Pertama kan penasaran. Kedua, karena gue pikir ini helm meskipun termoplastik, tapi dia kalangannya untuknya mungkin dibilang premium juga ya. Lalu ketiga, karena model. Menurut gue modelnya ini kece juga. Tadi awalnya pengen beli yang motif, cuman gue pikir karena ini untuk beli sementara doang, hanya untuk sambil nabung untuk beli open face nya Arai, jadinya pakai ini dulu aja lah. Wih, dari shellnya bentuknya keren ya. Yang gue tahu ini kan NFJ itu adalah potongan dari NFR, karena dari bentuk bodi belakangnya itu sama persis dengan NFR. Bagian fan-nya pun juga sama kayak NFR, hanya dia versinya open face. Oke, kita mulai sekilas ala newbie. Apa aja yang terdapat di helm ini? Pertama, fan-nya dia ada dua, atas satu, tinggal di slide. Ini tinggal di slide. Lalu yang gue tahu juga dia punya visor semi lock di sini nih. Di sini ada semi locknya, ada lokannya, tapi gue nggak tahu gimana cara makainya. Gimana ya? Gue nggak ngerti deh. Mungkin hanya buat, nggak tahu deh, gue nggak ngerti gue. Lalu dia buat ada ini juga, ada buat anti fognya, cuman gue belum kebeli. Lalu dia ada spoiler
suaranya lumayan kecil. Lalu di sini ada exhaust-nya buat pembuangan anginnya. Ada dua, satu, dua. Yang gue demen dia punya visornya masih mulus meskipun second, jadi nggak terlalu ngalangin banget pandangan. Lalu dia sudah SNI pastinya, ini ada embossnya SNI, kelihatan nggak guys? Ada embossnya di sini SNI. Lalu ada logo KYT, NFJ. Logonya bagus nih, warnanya abu-abu, gue demen KYT. Lalu yang gue demen juga dia punya visornya tebal. Lalu dia udah sunglasses fit. Ini ukurannya M. Gua kayaknya sih buat busa beda ya sama Kyoto. Ini gue bawa Kyoto. Untuk segi dari busa kayaknya beda. Menurut gua kayaknya lebih bagusan NFJ. Ini perbandingan busanya. Ini NFJ, ini Kyoto. Kalau buat dari busa lebih enakan, lebih halusan dari merek NFJ. Mungkin wajar karena harganya pun lebih mahal ya. Ini dia innernya, nggak terlalu jelas ya guys, terlalu gelap. Lalu oh ya, dia fitur yang ada yaitu double visor. Tinggal diturunin, ini dia, naikin. Ini ngebantu banget menurut gua. Wah, udah nggak sabar, gue pengen kasih ke istri gue. Iya sih ini warnanya kayaknya nggak ke hitam, dia warnanya kayak ke abu-abu ya, matte gitu. Wah keren sih, keren. Tapi kenapa ini ada gap ya? Gue ngeliat ini di visornya itu ada gap antara visor dan bodinya, entah gimana, gue nggak ngerti. Overall ini mulus banget kondisinya, istimewa menurut gua, masih mulus banget, nggak ada dent, nggak ada minus-minus yang berarti. Oh ya, sekedar info, ini juga udah double D-ring, tapi sebenarnya yang gua tahu aslinya itu sebenarnya nggak double D-ring, karena mungkin segmen di Indonesia pengennya lebih ngetrennya double D-ring, jadinya dibuatlah double D-ring. Seingat gua dia hanya pakai micro lock biasa. Ya lebih aman sih, pasti pakai double D-ring juga. Gue pengen coba tapi ini kecil banget, kelihatannya udah kepala gue nggak muat, shellnya pun juga kecil karena gue biasanya pakai ukuran L. Tapi gue pengen coba dulu apakah muat, apakah nyaman. Jangan lupa gue selalu pakai balaclava. Harganya ini gue beli di range harga di bawah 900-an lebih lah pokoknya. Oke, kita coba aja. Kayaknya sih kecil nih guys. Oh ternyata masih muat, masih oke, menurut gue masih nyaman. Cuma bener kecil, jadi makainya kurang nyaman. Kece sih. Ini dari depan, ini dari samping. Dari belakang. Mungkin karena ini bukan ukuran gua, jadinya menurut gua masih enak sih, masih nyaman. Tapi kurang sih, agak kecil. Jadinya ya emang ini peruntukan buat istri gua, jadinya oke. Sun visornya pun juga lumayan, nggak terlalu gelap. Wah ini oke sih. Oh ya, sekedar info dari shell sendiri kan dia termoplastik. Beda ya, ke termoplastik kayak gini. Ini termoplastik.
AGV K3 gua juga masih termoplastik. Sedangkan kalau yang Arai dia tricomposite fiber, suaranya beda. Ini juga beda suaranya. Terus juga gue kadang kalau demen tuh ngeliat helm tuh rigid ya, keras gitu, keras. Kayaknya buat bimbing kepala tuh kayaknya paten gitu, rigid. Karena kan termoplastik dia mungkin juga ini bahan apa ini nih ya, full half face, open face, jadi beda. Kalau gue bandingin tadi, kalau gue pakai antara Kyoto dan NFJ, gue lebih berasanya lebih enakan tuh. Bentar, gue coba lagi ulang. Gue malah lebih enak pakai yang NFJ, meskipun ini ukuran M, sedangkan KYT Kyoto gue L. Tapi kalau KYT Kyoto tuh gue berasa gak enak tuh di bagian leher, agak nonjol busanya, jadi agak ngeganggu. Kalau ini menurut gue enak, cuman seperti itu. Gue ngeliat ini lebih kecil pala shellnya, jadi pala gue jadi kelihatan kecil. Untuk overall sih ini menurut gue worth it banget dibeli dengan harga range-nya. Menurut gue masih hitungannya murah meriah dengan bentuk shellnya yang kece banget, premium menurut gue ini. Dari bahannya tuh, dari modelnya itu menurut gue premium banget, brand lokal. Terus juga di sini tuh di bagian deket ratchetnya ada tulisan KYT, ini keren nih bikinnya, terlihat elegan. Lalu ratchetnya sendiri pun dia motifnya motif karbon gitu. Ini pengen gue poles dulu biar lebih kinclong. Dari busanya pun halus, lembut, empuk, lebih halus dibanding, menurut gue ya, lebih lembut, lebih halus dibanding Kyoto. Lalu juga dia punya IPS-nya, busanya tuh sama warna hitam. Kayak tiketnya juga hitam. Nah ini kalau di KYT Kyoto busanya visornya sama tebal. Gue demen tuh kalau yang visornya tebal bahannya. Tapi gue gak tau sih berapa milinya ya, tapi yang pasti ini tebal, enak. Lalu gue kan sebisa mungkin pengen belinya yang original, tapi kemarin tuh penasaran banget ngeliat sellernya itu ngejual, gue lupa tipenya ya, yang pasti Arai, tapi ini kopinya katanya super kopi, katanya mirip banget dari stikernya, dari embel-embelnya, pokoknya detail banget, mirip banget. Harga 1,9, cuman gue pikir aduh, emang kan prinsip gue itu sebisa mungkin ori. Jadi akhirnya gue pikir gue tahan dulu, akhirnya mendingan gue tabung dulu sampai kumpul buat beli yang originalnya. Sementara itu akhirnya gue pilih yang lokalan dulu aja, yang penting original. Akhirnya gue putuskan belinya ya ini KYT NFJ. Wah keren sih. Kalau ini dia ada lancip-lancipnya gitu ya, kan kalau Kyoto dia model bulat. Nah, kalau gue adalah tim yang anti mengganti brand KYT dengan brand Shoei, meskipun ini plek-plek mirip banget dengan brand Shoei dengan tipe G-Cruise. Tapi gue bukan tim yang demen ganti stiker jadi brand Shoei. Menurut gue ya udah bangga aja dengan merek sendiri, dengan KYT, brand lokal. Meskipun mirip, jadi gue adalah tim yang agak-agak kurang gimana ya, kurang serk lah kalau ngelihat ada orang yang ganti logonya jadi Shoei. Ya udah, kalau misalnya belum mampu beli Shoei, ya udah main KYT juga udah oke malah menurut gue. Jadi mendingan cintailah produk-produk Indonesia meskipun mirip dengan Shoei. Tadinya juga bini gue bilang, yaudahlah cari yang murah-murah dulu aja helmnya. Gue pikir ya udahlah, akhirnya pilih ini aja. Ini keren banget menurut gue. Ganteng sih. Ukurannya kecil,
Mungkin ukuran batoknya S sama M, L sama XL ya, karena tapi gue kurang paham sih, nanti gue coba cari infonya. Target berikutnya gue yang buat helm gue harian yaitu Arai Spirit Gold. Gue udah beli DF-nya, gue udah beli spoilernya. Nextnya gue sambil nabung pengen beli intercom, yaitu pengen doublean sama istri gue, pengen beli yang Parani. Mudah-mudahan rezeki bulan depan udah ada, jadinya gue bisa beli itu intercom. Soalnya gue akuin juga kalau di jalan tuh gue sama istri gue naik motor, apalagi gue pakai Arai ya, kadang suka nggak terlalu kedengeran, jadinya apa sih gitu. Jadinya menurut gue kurang enak juga. Akhirnya gue putusin gue mau nabung untuk beli itu intercom. Oke guys, sekian dulu videonya, video unboxing, review singkat. Terima kasih untuk menontonnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi. Dadah. KYT NFJ. Mantap.